Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhana alhamdulillahirabbil alamin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, inayah, kesehatan jasmani dan rohani kita, sehingga pagi yang cerah ini, yang indah ini, kita masih bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahmi di masjid yang mulia, Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua selalu dapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang pertama adalah yang kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada beliau, kita termasuk sebagai umatnya dan telah beliau berakhir mendapatkan syafaat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ustaz Haji Sudur Espin MPD beserta rombongan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili, Ibu Ketua Wilayah Akbar beserta anggota semuanya, Bapak Takmir Masjid yang saya hormati, juga para ustaz, para alim ulama, jadi pandai, undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan acara yang dalam hal tersebut yang akan kita adakan adalah penyelenggaraan jenazah. Ya. Izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah langsung praktek, dan itu adalah dan lain-lain. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali dalam pembukaan ini agar kita mendapatkan berkat Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan umul kitab ila al-hadiin bisyaratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk selanjutnya adalah sambutan, yang mana sambutan pertama yaitu dari Bapak Takmir Masjid atau Ketua PKM kepada Bapak Haji Al-Mudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang dimuliakan Allah. Mari kita sama-sama senantiasa menjaga rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga bisa menjadi acara yang diselenggarakan oleh Desa. Mudah-mudahan akan membawa kemaslahatan kepada masyarakat kita bersama. Amin. Yang jawabannya salam dari salam disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita bersama sebagai kemudian. Buat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu beserta yang sudah berdiri. Katanya pelatihan ini dalam apa? Satu bisa, tapi nampaknya beberapa orang itu. Berarti nggak diundang semua, malas hadir. Biasanya kalau masalah ini sebetulnya termasuk fardu kifayah, tapi yang saya harapkan para bapak dan ibu harus tahu semua. Jadi tidak nyari-nyari. Memang ada yang dibahaskan dari desa, yang sudah ada. Tapi kadang-kadang kami tengok seperti kemarin itu di sana ada sempat, sehingga sempat nyari-nyari kerja kasihan. Makanya saya mengajak pada desa, pada ustaz, biar diadakan pelatihan dan bapak dan ibu paham semua. Dan saya harapkan itu pendapat ulama itu ada yang sedikit berbeda permasalahan-permasalahan di penyelenggaraan masalah jenazah. Jadi saya harapkan para peserta, para bapak ibu, nanti yang kurang paham kami mohon ditanyakan biar jelas bagaimana cara seperti ini ikut ulama yang mana, ikut imam siapa. Jadi tidak ada perselisihan di antara kita. Harapan kita jangan dipermasalahkan perbedaan sedikit. Yang saya harapkan seperti itu, biar agak damai. Orang kita menyelenggarakan jenazah udah termasuk terakhir, kadang-kadang ada yang berbisnis seperti ini. Yang saya harapkan biar agak paham semua masalah hukum-hukumnya, masalah syarat dan hukumnya, saling memahami. Kalau belum paham ditanyakan kepada yang lebih tahu biar kita paham. Maksudnya seperti itu. Mungkin ya kami itulah yang kami sampaikan. Ucapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan pelatihan ini berjalan dengan lancar, karena suatu membawa berkah untuk kemaslahatan kita bersama umat Islam, khususnya di Desa Makmur, biar terlaksana dengan baik. Kalau ada permasalahan-permasalahan mohon ditanyakan biar gak ada perselisihan bahan. Mungkin itulah yang bisa disampaikan. Kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Al-Mudim yang telah menyampaikan salam tadi. Sebetulnya undangan semua masjid juga diundang, untuk Ibu Perwidan 19 Perwidan Ibu itu. Jadi dari Perwidan itu satu orang satu ya perwakilannya, namun tidak untuk siapapun boleh mengikuti itu. Sudah diundang sekian masjid, tapi mungkin ada keperluan ataupun tidak bisa hadir. Kita lanjutkan untuk
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam ajmain. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita umur dari dulu hingga saat ini, tentunya terlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu kita semua bisa hadir dalam undangan panitia yakni penyelenggaraan Fardhu Kifayah yang insyaallah sedang kita laksanakan. Tak lupa kita sampaikan juga sholawat salam kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua Kecamatan Pangkalan Tinggi, Bapak Sudur, Bapak Jajaran, Ibu Guru kita, BKM Masjid Syekh Makmur, ibu-ibu perwakilan dari perwira, ibu ketua perwira juga, terima kasih sudah ikut berpartisipasi menghadirkan dari 19 perwakilan dari perwira, dan juga kepada bapak seluruh tamu undangan yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini. Sebelum saya melanjutkan penyampaian saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa Makmur karena kesempatan pada pagi hari ini beliau berangkat ke Bandung dari pagi jam 4. Beliau berangkat akan ikut menghadiri acara dari PT Asian Agri. Jadi beliau mengutus saya untuk hadir dan menyampaikan salam kepada Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang ingin kami sampaikan selaku pemerintah Desa Makmur, yang pertama kami sampaikan mohon maaf karena penyelenggaraan ini masih jauh dari kata sempurna dalam penyajian makanan nanti mungkin dan minuman dan juga perlengkapan yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu harapkan. Kami dari pemerintah Desa Makmur mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hal ini diakibatkan memang karena anggaran yang tidak bisa kita maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Mengingat di tahun 2024 kita juga masih mengalami denda bayar Pak Puan, masih ada 2024 yang masih belum kita terima di 2025 ini. Dari itu kami mohon pengertian dari Bapak Ibu bahwasanya kita belum maksimal. Namun untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu nanti ilmu yang ada di Ustaz-Ustaz kita semoga dapat diserap dengan maksimal. Yang kedua, yakni penyelenggaraan ini sebetulnya sudah jauh-jauh hari ya akan kita laksanakan, namun itu tadi anggaran baru turun di bulan Juni kemarin akhir, makanya baru kita laksanakan di awal Juli. Dan pada kesempatan ini tentunya akan ada pesan kepada kita semua menitip amanah kepada Bapak Ibu untuk terus menyebarkan terkait dengan penyelenggaraan jenazah ini supaya nanti teman-temannya yang lain Bapak Ibu dapat ikut memahami alur-alur dari penyelenggaraan Fardhu Kifayah. Benar yang disampaikan oleh Ustaz tadi, yang diadakan tadi ini hanya untuk 19 orang tadi saja dan putusan dari masjid, namun tidak memungkinkan kepada masyarakat yang ingin itu juga boleh. Jadi memang kalau nanti akhirnya juga hanya kebagian sedikit dari apa yang kita siapkan, tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena inti dari penyampaian pada pagi hari ini adalah nanti apa yang disampaikan oleh Ustaz sebelum nanti terkait dengan penyelenggaraan Fardhu Kifayah. Saya mewakili dari pemerintah desa mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Saya akhiri luar biasa berhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sekdes yang telah mewakili daripada pemerintah desa. Selanjutnya adalah pengarahan daripada penyelenggara
Hizbul PD. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama kita hormati Kepala Desa Makmur, dalam hal ini hadir sektesnya dan beserta seluruh aparatur pemerintahan desa yang kami hormati, PKM Masjid Muhajirin beserta seluruh pengurus, bapak para alim ulama, kemudian yang sama-sama kita hormati, hadir bersama kita ada Ustadz Hotman, ada Ustazah Ratna Berita yang nanti akan membimbing ibu-ibu dalam penyelenggaraan jenazah. Alhamdulillah kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Sehat kan ibu? Ada yang takut sama jenazah? Alhamdulillah. Mana ada orang yang takut sama jenazah? Sepanjang pengetahuan saya belum pernah jenazah berdiri memukul orang untuk memandikan. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Baik Bapak Ibu, nanti kita karena ada dua kelompok, ada kelompok ibu-ibu dan kelompok bapak, kita akan bagi yang ibu-ibu akan dibimbing oleh Ustazah Ratna Berita nantinya, yang bapak bersama saya dan didampingi oleh Ustaz Ahmad. Nah mungkin ini penyampaian umum terlebih dahulu untuk sedikit bahwa di dalam penyelenggaraan ibadah menyelenggarakan jenazah itu dari sisi hukum kan perlu kifayah. Perlu kifayah itu yang pertama dan jelas karena dia wajib, orang yang mengerjakan itu pasti dapat pahala. Maka perlu kifayah itu kewajiban seluruh umat Islam. Jadi sebetulnya mengurus jenazah itu kewajiban kita seluruhnya. Tetapi apabila ada sebagian saja yang mengurusnya, maka yang lainnya sudah tidak berdosa. Dan kalau wajib itu kalau tak kita kerjakan berdosa aja ya ibu ya. Tak ada orang satu pun yang mengurus di apa nih di desa Makmur ini, ada orang dengan satu pun tidak, maka seluruh orang desa Makmur berdosa. Tapi apabila ada saja sebagian, bahkan sebagian kecil aja, misalnya 2 orang aja, terselamatkanlah seluruh masyarakat desa Makmur. Nah, itulah mana perlu kifayah. Jadi kewajiban bersama yang bisa gugur karena diwakili oleh sebagian orang. Nah, dalam hal apa wajibnya? Cuma dalam 4 hal saja ya. Jadi Bapak Ibu, kita wajib itu hanya dalam 4 hal saja. Selain dari itu tidak wajib. Jadi kalaupun ada nanti Bapak Ibu terjadi perbedaan, itu tidak usah jadi ribut, tidak usah jadi perdebatan, karena tak wajib kecuali yang 4 saja. Apa itu yang 4? Pertama, memandikan. Asal mandi ya, itu sudah terukur kewajiban. Kami tak dapat doa-doanya bahwa cuma mandi itu aja, udah ukur dia wajibnya mandi. Ya kan ya? Oh kami dapat bahwa baca doa memandikannya ini cuma berbeda.
itu pokoknya wajibnya itu terbungkus, walaupun hanya 1 lembar, ya, 1 lembar kain kafan. Namun sunnah mengganjilkannya, karena Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Jadi kalau seumpamanya hanya ada 1 lembar kain kafan, itu sudah. Tapi kalau anak banyak, apa boleh 3, boleh 5, bahkan boleh sampai 7. Nah, kalau perempuan itu banyaknya boleh sampai 7. Jadi kalau gitu wajib mengapa itu intinya terbungkus. Nah, soal ini ada orang yang pakai baju, pakai kain, pakai cawan, itu semuanya bagian dari kalau sunnah saja, tidak ada wajib. Ada orang yang tak pakai cawan dan tidak ada masalah. Tapi ingatnya sunnahnya ganjil. Umpamanya kain kafan 2, cukup kainnya cuma pembungkusnya 2, adalah sepotong lagi ya, cukup untuk kain. Nah, 3 dengan kain, udah tidak apa-apa. Kain kafan ada 2, ada kain sepotong kecil, cukup karena dia laki-laki, cukup untuk sorban saja, tidak apa-apa. Nah, ingat inti wajib kenapa tertutup. Yang ketiga yang wajib apa? Menjalankan itu di dalam salat itu wajibnya yang pertama niat, kemudian takbir, 4 takbir, bukan perkaan ya, 4 takbir. Kemudian membaca Al-Fatihah. Yang kedua baca selawat. Yang ketiga baca doa. Yang keempat ada doa yang dianjurkan juga, doa untuk keluarga yang ditinggal, kita yang tinggal. Habis itu salat. Itu wajibnya. Selesai sholat itu ada yang mau doa, ada yang tidak. Itu tidak masuk. Ya, itu inti yang wajib dalam sholat. Kemudian yang keempat apa? Menguburkan. Yang namanya kubur berarti dimasukkan masuk ke dalam kubur, ke dalam bumi. Modelnya ada yang lahat. Yang paling afdal itu yang model lahat. Karena hadis kata Nabi, "Utulubul ilma minal mahdi ilallah lahdi." Bagaimana lahat itu? Ini kubur. Kubur. Kemudian digali arah ke kiblat itu masuk kayak gini. Itu lahat namanya. Ada yang kubur itu digali, lalu di tengahnya dikasih lubang agak kecil. Itu sak namanya. Yang paling afdal yang lahat. Tapi walaupun begitu, sesuai dengan kondisi tanah. Kalau kondisi tanahnya tanah lumpur atau apa, itu tidak bisa lahat. Intinya asal dalam kubur lahat. Tapi mau bikin model lahat yang seperti yang apa tadi tidak bisa. Biasanya yang bisa ini tanah liat. Ya. Kalau tanah-tanah pasir itu bisa yang sak yang tengah. Kalau daerah tebilan misalnya itu pakai keranda. Karena di situ pasir gali air masuk ke dalam, bahkan itu harus ditekan pakai batu. Oke? Yang wajibnya dia masuk ditimbun, itulah wajibnya. Talqin wajib sah tidak? Oke? 4 aja cukup.
tempat ini dibuatnya itu sudah selesai kewajibannya. Yang lainnya itu berarti kalau kita doakan dia itu adab terbaik kita terhadap jenazah. Jadi makin banyak kita mendoakan jenazah, berarti makin baiklah kita mengurusnya, dan itulah adab terbaik kita terhadap jenazah. Saya 2019 jadi pengurus jadi petugas haji, jemaah meninggal. Kalau di Arab itu mungkin kita orang Indonesia itu paling tinggi penghormatan terhadap jenazah. Kalau mereka main tembak pakai keran, kalau kita dimandikan 5 orang, kalau tak pakai tempat kan di atas paha. Mereka kan lalu kita main tembak aja kan, gitu. Jadi intinya kalau mandi kan bersih. Oke? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, itu kenapa ini yang saya sampaikan, nanti kalau terjadi perbedaan-perbedaan baik dalam cara atau dalam bacaan-bacaan tidak usah jadi perdebatan, tidak usah dipersoalkan, karena segala sesuatu itu kalau tidak ada dalil yang perintah dan tidak ada dalil yang melarang, hukum aslinya boleh. Misalnya, kita pas menyobek kain kafan, kita dapat doanya, tapi perintah yang mewajibkan baca doa ini tak ada. Dalil yang melarang juga tak ada, maka statusnya boleh. Kita bacalah doa karena kita dapat. Kalau yang tak dapat kita bersalah. Sobek kain kafan, syaratnya tidak boleh berjahit. Ya, makanya sebetulnya menyobek kain kafan pinggirnya itu kan sekaligus untuk tali pengikat, ya kan? Kemudian ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan lagi, mungkin sekadar pengetahuan. Ada kalanya jenazah itu tidak wajib dimandikan. Ya, di antara yang pertama tidak wajib dimandikan itu jenazah mati syahid. Itu tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani. Kain kafannya apa yang ada sama dia itu lah. Karena orang mati syahid itu darah-darahnya itu tidak boleh dibersihkan, karena besok itu menjadi saksi di hadapan Allah. Nah, kemudian yang tidak wajib dimandikan juga bayi yang lahir dalam keadaan sudah wafat, sudah meninggal, meninggal dalam perut, itu tidak wajib juga dimandikan. Hanya saja ada ulama sedikit berbeda pendapat. Kalau di kalangan Syafi'iyah, di kalangan Hanafi, kalau dia lahirnya walaupun sudah meninggal tapi sudah sempurna bentuknya, sudah jelas dia manusianya, umur di atas 4 bulan, dia sudah jelas seluruh sudah ditiupkan, itu kalau di mazhab Hanafi itu dimandikan, dikafani, dikuburkan. Tapi kalau bayi sudah lahirnya walaupun hanya setengah jam dia hidup, itu wajib dimandikan, dikafani, disolatkan. Itu. Kemudian yang berbeda pendapat lagi ulama, mayat yang anggota tubuhnya habis, misalnya terbakar, habis anggota tubuhnya, itu ulama berpendapat juga kalau anggota tubuhnya itu habis, artinya tak jelas lagi kondisinya, maka sebagian termasuk ulama di kalangan Syafi'iyah sebagiannya tidak mewajibkan untuk mandi. Tapi pendapat yang paling banyak dipakai kalau ada bagian tubuhnya yang masih bisa dimandikan, itu tetap dimandikan, tapi sekedarnya. Misalnya badannya masih ada kepalanya agak
mandikan aja yang ada itu, lalu dikafani, disolatkan. Itu kondisi. Atau misalnya mayat dimakan binatang buas misalnya kan, tangannya habis, kakinya habis, kepalanya tinggal sebelah misalnya. Yang tinggal itu dimandikan sekedarnya, lalu dikafani, disolatkan. Itu beberapa hal secara umum yang perlu saya sampaikan. Nanti kita langsung kepada materi aja, dan kita bagi caranya. Nanti tadi kami sudah pas pakai dengan ustazah, pas kami di dalam ini misalnya kasih materi yang ibu belajar memandikan di luar. Jadi apa? Boneka kita ada berapa jadi? 1 atau 2? Kalau 1, nanti ibu bisa menggunakan boneka itu dulu, belajar memandikan. Kami mungkin membahas tentang mencoba kain kafan atau apa itu ya, supaya ini kita menjelang zuhur kata Pak Sekdes sudah selesai. Mudah-mudahan setelah penyampaian ini ibu-ibu banyak yang bisa dan berani mengurus jenazah. Pahalanya besar mengurus jenazah itu ibu-ibu. Dan tidak usah takut dengan jenazah. Oh, saya takut, Ustaz takut salah. Walaupun salah, jenazah tak pernah protes. Awas ibu, bahwa ibu salah melakukan saya nanti malah tidak datang. Itu tidak pernah saya jumpai. Jadi dia tidak pernah protes, walaupun salah. Ya, ada yang ingin tanyakan ibu, bapak? Ayo silakan pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya nomor 2, masalah menyolatkan. Kalau menyolatkan jenazah itu satu, apakah imam aja boleh? Keduanya, kalau ada makmum harus berapa baris? Kadang banyak yang bilang 3 sak, bikin 4 sak nggak apa-apa kan? Nah itu, kemarin terjadi di situ. Oh gitu ya. Katanya ganjil kan, tapi kita pun nggak apa-apa. Berarti kan kemana gitu? Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, bagus pertanyaannya. Yang pertama tadi kita sudah sepakat, sholat itu salah satu yang wajibnya menyolatkan jenazah. Wajibnya sholat jenazah itu intinya asal ada orang yang menyolatkan, walaupun hanya 2 orang, imam 1, makmum 1 gitu ya. Itu sudah lepas kewajiban. Tapi bagaimana kalau ramai? Gitu pertanyaannya. Maka kalau ramai, yang paling afdol itu dia memanjang ke belakang. Jadi sistem apa? Sistem baris itu atau safnya itu seperti piramida terbalik, mengecil ke depan, membesar ke belakang. Ya. Tapi dia makin ditambah ke belakang, makin. Jadi misalnya kalau ada 40, bikinlah misalnya mungkin 5 saf misalnya ke belakang. Ada itu gitu. Ya. Yang paling afdal intinya banyak saf ke belakang. Saf ke baris ke belakang saja. Saf harus panjang ke belakang. Itu yang paling afdal. Ganjil ada bilang gitu. Kalau kita nggak apa-apa kan? Yang paling afdalnya ganjil. Ganjil. Ya. Kan tadi saya sudah awalnya dari hadis Allah itu ganjil dan mencintai sesuatu yang ganjil. Oke. Nah, ada keistimewaannya makin ramai orang sholat. Makanya ini juga karena ditanya Pak tadi bagus. Seringkali kita jumpai dalam masyarakat yang hadir kadang ramai, iya Pak. Tapi yang sholat sedikit, yang cerita yang paling banyak. Wah, dia kalau sholat di masjid di luar sana itu yang cerita
makin ramai makin afdal. 40 saja, 40 orang saja yang menjalankannya itu sudah mendapat keringanan azab dari Allah, azab kuburnya ya. Jadi oleh karena itu makin ramai kita menjalankan makin bagus. Apalagi kalau beratus ya, bisa terbebas dari azab kuburnya. Boleh nambah? Boleh. Selagi bisa bertambah. Waktu Pak Ustaz, pas mau ajar zuhur, datang rumahnya pun disolatkan. Itu mana yang didudukkan? Sholat wajib atau sholat jenazah dulu? Dia sama wajib, sama wajib, sama-sama wajib. Satu fardu ain, satu fardu kifayah. Nah, kalau mau masuk tuh zuhur, ini kalau sholat kita termakan waktu zuhur gitu kan? Nah, kalau itu dia lebih afdal dia disolatkan setelah sholat zuhur. Nah, sholat zuhur dulu, ya. Jadi, tapi kalau masih lama misalnya jam 11 apa ya, sholat jenazah. Oke, ya. Ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, ikut saya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Jadi semua yang berhubungan dengan jenazah itu cari yang terbaik. Mulai dari orangnya. Orang yang terbaik itu siapa? Anak. Kalau Kalau dia perempuan, yang terbaik anak perempuan. Kalau dia laki-laki, anak laki-laki. Jadi orang yang terbaik semua sisi, termasuk tadi. Kalau yang berhalangannya cari yang tak berhalangannya, ya. Jadi mengurus jenazah itu harus yang terbaik. Iya. Iya, cari yang tidak haid. Yang tidak haid ya. Semua yang berhubungan dengan jenazah tadi cari yang terbaik. Oke? Mulai dari hubungannya sampai dari sisi kesuciannya. Apalagi termasuk kalau bisa itu yang paling alim pun. Nah, itu ya. Bapak ini punya anak 7 orang laki-laki. Yang untuk memimpinnya itu cari yang paling alim. Sebab itulah para sahabat itu sebagian berwasiat dia kalau meninggal kayak ada yang paling apa itu seorang orang munafik dia. Malah dia ketika dia minta kalau dia mati besok dikafani dengan kain sobat Nabi. Maknanya apa? Karena orang yang terbaik itu kalau berhubung pasti memberikan kebaikan kepada jenazah. Itu sebabnya ada orang sedang berwasiat, dia kalau sholat minta umpamanya kalau dia punya gurunya yang menjalankan. Itu tujuannya untuk yang terbaik. Okay? Jadi intinya yang terbaik. Kalau memang tak ada, barulah boleh, gitu ya. Karena tidak ada pula sampai mengharapkan. Tapi kan itu cari yang terbaik. Membuat dia tidak sah, tidak. Artinya kalau tak ada memang inilah dia. Orang tua dia meninggal di kampung itu tak ada. Ada 3 orang termasuk dia ketiga itu. Ini anak lah sedang naik kerja. Tapi ingat ya, saya bilang tadi kalau ada yang terbaik cari yang paling terbaik. Ingat ya. Karena semua jenazah berharap yang menghubungkan diri kepada dia itu adalah orang yang terbaik. Mulai menyolatkannya, menghafalnya, mendoakannya itu diminta orang yang terbaik. Ya Bu? Tapi kalau terdesak dia tidak harap.
dia boleh tetap sah mandinya, tetap sah kain. Oke. Yang lain ada? Silakan. Satu aja lagi ya. Iya, boleh. Tapi itu orangnya sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz bertanya, ketika kita sampai pada proses memandikan, kemudian mengkafani. Jadi sudah siap proses mengkafani Ustaz, tetapi mungkin karena suatu usul si jenazah ini tidak langsung disolatkan dan dimakamkan, jadi ada jeda waktu. Jadi ketika itu, mohon maaf, dari bagian sini ya Ustaz, ada kotoran yang basah di bawah gitu Ustaz. Ya, kotoran berarti ketika karena ada jeda waktu dari mengkafani mau disolatkan Ustaz. Nah, itu bagaimana hukumnya Ustaz? Kemudian yang kedua, ketika untuk jenazah dalam kondisi meninggal karena kecelakaan, kadang keluar lagi darahnya Ustaz. Nah, itu dari proses memandikan kemudian mengkafani sebelum disolatkan, bagaimana itu, apa yang harus dilakukan Ustaz? Ya. Ya. Yang pertama, ketika kita memandikan, itu kan memandikannya sampai mandi terbaik. Jadi segala kemungkinan terjadi itu sudah kita antisipasi terbaik. Artinya kalau kotorannya tadi kan secara lembut, kita akan perutnya kita tekan dulu terbaik sampai. Nah, selesai mandi, setelah kita kafani, maka itulah pasalnya salah satu fungsi kapas, menutup seluruh lubang-lubang supaya mengantisipasi terjadinya yang tidak kita inginkan. Lalu setelah kita lakukan terbaik itu, ternyata keluar lagi, itu tidak perlu dimandikan. Ya, kalau bisa sekadar dibersihkan sedikit itu, ya apa, bersihkan aja. Kalau tidak, ya tidak perlu. Pokoknya kalau sudah mandi, sudah dikafani, cukup itu, tidak perlu diulang. Barangkali itu, gitu. Ini karena pengurus dia menengah. Tadi maka saya bilang, jadi kita ini memang kadang kurang adab kita. Jangankan orang yang kurus, sebenarnya kita yang hadirnya ketawa-ketawa itu kurang adab. Orang, makanya kita ketika saudara kita itu dapat musibah, dapat sesuatu yang bersedih, kita ikut merasakan. Jadi harusnya kita tidak banyak bicara, tidak apalagi ketawa-ketawa. Harusnya kita lebih banyak mendoakan, atau mungkin bagi yang membacakan ayat, Yasin dan sebagainya. Itu untuk orang yang hadir aja, apalagi yang bertugas memandikan. Jadi itu tidak boleh, ya. Itu bagian dari adab terhadap mayat dan terhadap alul musibah. Jadi kita tak boleh. Jadi tahan, dan oleh saat itu kita banyak berzikir lah. Di hadapan mayat itu banyak berzikir, apakah zikir itu selawat atau apapun lah. Intinya kita banyak mendoakan ya. Ya, karena orang yang meninggal itu kata ulama sufi, dia seperti orang yang hanyut di sungai yang tidak pandai berenang. Maka biasanya orang yang sedang hanyut tenggelam di sungai yang diharapkannya satu, bantuan. Dan bantuan itu
dari semua orang, tidak mesti anaknya, tapi semua orang yang bisa melihatnya, dia harap membantu. Maka itulah jenazah. Ketika dia meninggal, dia hanya mengharapkan bantuan. Apa bantuan doa? Baik dari yang paling afdal itu dari keluarganya, anaknya, atau dari orang lain. Itu juga ada dalilnya bahwa kita mendoakan si mayat itu tetap sampai. Ya, tapi soal siapa yang afdal tentu anaknya. Ya, itu ya Ustaz, jadi tak boleh. Itu bagian dari yang adat kita mengurus jenazah. Nah, sedikit lagi yang saya tinggal tadi. Karena disinggung sama adat itu pasalnya kalau kita pertama datang ke rumah orang yang meninggal, melihat jenazah itu kita doakan, kita buka mukanya misalnya, kita kalau matanya belum tutup kita tutup. Kita baca sesingkat-singkat doa kita melihat jenazah itu, Allahumma ighfir biha hadzal mayit, kalau dia laki-laki. Ya Allah, ampunilah dosa mayat ini. Itu sekurang-kurang doa kita. Ya, itu adab kita apa? Ketika kita melihat jenazah. Jadi kalau wafat nanti kalau ada apa memang baca Yasin. Ya, nah, itu kita ada terhadap mayat. Kemudian kalau dia belum mengarah kiblat, ya arah kiblat. Karena kan maklum orang rumah itu dia tak paham, ada kan begitu. Nah, kita yang maklum kiblat. Kalau tangannya belum terlibat, dilipatkan. Kalau kakinya mungkin belum rapat, dirapatkan. Nah, itu pun kita apakah melipatkan tangannya, menutup matanya, itu semuanya diharapkan doa. Minimal berselawat aja. Ya selawat misalnya para Nabi tutup matanya. Karena itu tadi harapan dia, semua yang menyentuh dia, yang berhubung dengan dia, ada doanya. Dia berharap itu. Oke, nah itu mungkin beberapa hal yang saya secara umum dulu sampaikan. Nanti secara rinci dan mendalamnya yang ibu bisa bertanya kepada Ustazah Ratna Hendrita, yang bapak nanti kami berdua sama Ustazah. Itu Abi di Madian kan si bagus sama bagus doangi. Nanti dimuduin gitu kan. Kalau muduin namanya jenazah itu kan payah. Namanya juga namanya dulu pembunuhnya dulu kita kayak dulu gitu kan. Itu wajib atau tidak gitu kan. Ya, oke. Ini bagian yang paling banyak model ya. Paling banyak model. Jadi pertama tadi harus balik ke pokok inti. Yang wajib itu memandikan. Ya. Untuk wudu sebenarnya sudah tidak masuk. Karena dengan mandi itu semuanya sudah ikut. Sudah masuk di situ dalam wudhunya sekali. Itu include. Namun di para guru-guru kita, ulama kita membuat selesai mandi diwudhukan. Itu semuanya dalam rangka untuk memberikan yang terbaik. Boleh kayak itu boleh. Bahkan kalau di tempat saya itu lebih banyak lagi di saman. Ibu tahu kan kalau bersentuh dengan anjing, kan di saman itu dicuci dengan tanah, dicuci 7 kali, 6 kali dengan air tanah, 1 kali dengan apa kata mereka kalau kita tanya, siapa tahu dia waktu hidup dulu ada bersentuhan dengan anjing, ya dia tak sama. Selesai sama nanti yang lagi dijunubkan, mandi junub. Wah, banyak kan? Kalau ditanya kita harus itu, siapa tahu dia dalam keadaan junub, kita tahu dijunubkan, baru dimandinya, diwudhukan.
Padahal mandi jenazah itu mandi besar, mandi yang membuat seluruhnya jadi tuntas, ya. Jadi artinya selesai mandi tanpa wudu boleh, tapi kalau membuat wudu tidak boleh. Jadi artinya, kalau kita menjadi imam pemimpin jenazah itu kita lebih pemahaman kita lebih luas. Jadi kalau ketemu orang kayak gini, kita pahami aja. Ada dia tak mandi aja tak perlu katanya, ikuti aja. Kalau saya berprinsip ngurus jenazah di mana saya ada, saya cenderung mengikut kebiasaan orang. Artinya saya tak mau menyalahkan orang, saya ikuti aja selama menurut saya itu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Itu aja prinsip. Jadi boleh ya. Kalau soal batal wudunya sah. Ada itu. Nanti tidak boleh disentuh oleh suaminya, atau kalau dia laki-laki tak boleh disentuh oleh istrinya atau perempuan. Batal wudunya. Tidak ada batal. Ya, tidak apa-apa. Oke? Karena yang batal wudu itu manusia itu. Dia berwudu itu kita yang berwudu, bukan dia yang berwudu. Oke? Jadi saking tak berpengaruhnya lagi, dia wudunya saja orang yang wudu. Jadi tak ada batal wudunya. Nah, itu kalau wudu kita mesti batal. Wudu dia tak batal. Oke? Mungkin itu Pak ya? Nambah satu. Ini tak praktek sampai siapa nih? Oke, satu aja ya Bu ya. Memandikan jenazah itu kan intinya harus suci semua, gitu kan? Iya. Harus bersih semua gitu. Oh iya. Kalau memandikan jenazah anak laki-laki yang belum khitan itu gimana itu? Katanya kan kalau anak belum khitan itu masih masih ada najisnya gitu kan? Apakah harus ditayamumkan? Apakah enggak? Yang belum kita. Iya, yang belum khitan. Oh ya, sama dengan bayi itu ya. Itu ulama memang saya baca keterangan dari guru saya dulu, itu terjadi dua pendapat. Kalau bayi itu ada yang mentayamumkan, jadi ditayamumkan dan diwudukan. Jadi yang belum khitannya mungkin masuk kategori kalau masuk ke dalam kategori itu. Jadi kalau ada yang ditayamumkan boleh ditayamumkan. Dulu memang kalau guru saya ajarkan ditayamumkan. Bayi yang belum balik, baik dia hitungan bulan atau 2 tahunan, itu ditayamumkan. Kalau soal membersihkannya, dalam hukum fikih itu kan sifatnya yang zahir, yang nampak, yang bisa disentuh, bisa dipegang, itu aja. Artinya mohon maaf ya, kalau Muhammad dia lalu berkhitan, tidak perlu pula dikorek-korek sampai ke dalam. Itu aja ya. Tapi kalau soal untuk tadi mau ditayamumkan, ya. Jadi laksanakan aja Bu. Kalau di sini misalnya ditayamumkan, tayamumkan. Nah, itu yang saya maksud tadi, dilihat kebiasaan di suatu daerah itu. Kalau mereka mentayamumkan, tayamumkan. Ikut aja. Karena tadi kan mandinya aja yang intinya mandi ya. Wudunya itu tidak bagian dari wajibnya. Jadi ditayamumkan dan diwudukan. Kalau saya baru mendengar ceramah Buya Yahya itu, kalau dia itu malah semua sisi, misalnya anggota misal tangan, ada tangan nih yang misalnya ada sesuatu yang nempel tak bisa diwudukan, yang posisi nempel itu ditayamumkan, yang lainnya diwudukan. Itu kalau Buya Yahya. Saya kebetulan belum lama, beberapa hari lalu saya mendengar ceramahnya. Jadi kalau itu artinya dari pemahaman Buya Yahya itu saya tangkap dalam hal tertentu bergabung
bergabung tayamum dan wudu. Itu ya, Bu ya. Nah, jadi kalau gitu ngambil pemahaman beliau tadi sama seperti yang pernah saya terima dari guru saya dulu. Ambil aja keduanya, Bu. Wudukan dulu, tayamum setelah. Oke? Mungkin itu udah ya. Kalau enggak jadi praktek. Ya. Ah ya. Kalau nanti apa ada yang mau ditanya sambil-sambil aja bisa juga ditanya. Ibu-ibu boleh bertanya kepada Ustazah, ya, Bapak nanti kepada kami. Demikian saja. Saya sudahi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tadi pengarahan atau penyampaian dari Ustaz Sudur atau dari Ketua Izin alhamdulillah telah selesai. Untuk itu kita langsung sebentar dulu istirahat, makan dulu Ibu. Nanti setelah itu kita langsung praktek terus. Jadi mungkin langsung saya tutup saja acara ini karena nanti langsung praktek. Alhamdulillah acara kita mulai. Mudah-mudahan acara kita juga kelancaran, bermanfaat dunia dan akhirat. Untuk itu acara saya sebagai pembawa acara di sini jadi mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan ataupun ataupun hidangan. Kami sebagai penyelenggara dan pihak desa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini saya juga sampaikan dan kita langsung praktek saja. Dulunya kita bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar mandi, Bah. Mantap.
kasihan kali Pak. Kae dhewe kan jenazah. Kae ora sing boneka bajune bakayune mbok. Boneka bajune Rika apa? Karena sing nunggu di muda mending melas pisan. Oke. Buana. Masuk. Oke.